Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan kegiatan Zoom di pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, juga termasuk kita semua umatnya hingga yaumul akhir. Oke, baik. Untuk pagi hari ini, pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas, persoalan yang harus dipecahkan agar pendidikan Islam selaras dengan ajaran dasar Islam dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sesuai dengan waktu dan tempatnya. Silakan. Baik Mas, mungkin saya akan berpendapat terlebih dahulu. Bagaimana pendidikan Islam bisa selaras dengan ajaran Islam? Nah, pendidikan Islam itu kan dasarnya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad ya. Dan Ijtihad itu merupakan penguraian dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Jadi pendidikan Islam dan bagaimana kita menyelesaikan masalah di masa yang akan mendatang, kita harus mengacu pada tiga hal tersebut. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Oke, untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sesuai dengan waktu dan tempatnya, tapi tetap harus selaras dengan ajaran Islam begitu ya. Eh, Kalau menurut saya, kenapa pendidikan Islam sekarang itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Karena eh, dalam di sekolah Islam itu ya, kebanyakan pelajarannya itu berorientasi kepada masa lalu gitu. Maksudnya kayak sejarah, atau misalnya kayak oh dulu Islam itu pernah ada masa keemasannya, pernah menaklukkan Konstantinopel begitu. Jadi yang dibahas itu masa lalu, tapi tidak pernah membahas ke depan. Oh, ke depan ini teknologi akan semakin maju. Bagaimana kita sebagai anak muda dari Islam itu menghadapinya? Akhirnya malah menjadi tidak siap begitu loh dengan teknologi yang ada, dengan informasi yang ada. Jadi mungkin yang harus pertama diubah orientasinya harus ke masa depan gitu. Ya, kita harus mengetahui sejarah juga, itu penting, tapi jangan dijadikan masa lalu itu sebagai pandangan kita gitu. Kita tetap harus tahu apa yang ada di belakang, tapi tetap berjalan dan melihat ke depan gitu. Oh ya, kalau menurut saya Islam sekarang itu bukannya pembelajaran sekarang itu lebih banyak lebih kayak Al-Quran yang harus mengikuti pembelajarannya, bukan pembelajaran yang harus mengikuti Al-Quran. Jadi permasalahannya dari situ juga sudah mulai menjadi suatu masalah, dan juga ada pembagian dua, seperti pembagian untuk pembelajaran umum dan juga pembelajaran agama. Dari situ saja kita sudah mengikuti ajaran dari pendahulu, yaitu Belanda. Liberalisme itu termasuk pemisahan antara pembelajaran agama Islam dan juga pembelajaran umum. Itu menurut saya. Oke, kalau menurut saya sih perkembangan Islam ya dan juga pendidikan Islam pada zaman modern ini harusnya lebih ditekankan ke madrasah-madrasah dan juga pondok pesantren. Soalnya saya pun juga punya teman yang dia pendidikannya di pesantren itu cuma menghafal Al-Quran aja terus pulang. Nah, kalau menurut saya sih di pesantren lebih diberikan pendidikan seperti kayak penjuruan IPA ataupun IPS ataupun pesantren itu juga menyediakan universitas sendiri untuk para pesantrennya itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri, ini kan persoalan yang harus dipecahkan, yang pendidikan Islam selaras dengan ajaran Islam dan menjawab tantangan sesuai dengan zaman dan waktu dan tempatnya. Jadi kalau menurut saya sih pendidikan agama Islam ya, terutama di Indonesia ini
masih dibilang kurang merata, masih. Cuma apa ya bahasanya? Kalau semisal tadi yang kata Mas Noval bilang, kalau semisal di pesantren atau di pondok atau semisal di kayak semacam kobong-kobong seperti itulah kita bisa bilang, dia lebih hanya memfokuskan kepada agamanya saja, jadi dia tidak punya skill atau potensi-potensi yang lain. Jadi orang-orang di sana hanya terpaku pada ajaran agamanya saja, jadi tidak terbuka pada teknologi di luar, bagaimana cara menghadapi itu semua. Jadi gimana ya, kalau dibilang tidak merata ya tidak merata, karena dia hanya fokuskan di sana saja. Sedangkan kalau kita sebagai yang mendapatkan pelajaran umum di sekolah, kita ya lebih ditekankan untuk mendapatkan mendapatkan pelajaran umumnya. Kita tidak ditekankan lebih untuk mendapatkan pelajaran agamanya. Jadi menurut saya ya, di sekolah maupun di pondok pesantren itu harus disamaratakan. Jadi dia mendapatkan pelajaran umumnya, dia juga harus mendapatkan pelajaran agamanya. Jadi dia harus dia harus tahu ke depannya misalkan perkembangan teknologi kayak gimana, perkembangan pendidikan di Indonesia seperti apa. Jadi dia akan menemukan solusinya sendiri itu untuk memecahkan masalah itu. Kalau dari saya sih. Menurut saya masalah perbedaan di sekolah umum dan pesantren itu tidak bisa disamaratakan ya Mas, karena kalau di umum itu kan pasti semuanya itu tidak beragama Islam, pertama itu. Dan juga kalau di pesantren itu kan sekarang sudah banyak pesantren modern, jadi kayak pesantren itu menekankan di teknologi, tetapi dengan berbasis dari Al-Quran seperti itu loh. Dengan tata caranya melakukan hal-hal dari awal sampai akhir itu mengikuti ajaran dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan Nabi. Segitu menurut dari saya. Tadi saya juga ada dengar hal menarik. Jadi ada pembagian ilmu pengetahuannya. Pembagian ilmu pengetahuan. Jadi kan pasti pernah dengar ada orang yang ngomong begini. Oh, belajar ilmu agama aja, ngapain belajar ilmu yang pengetahuan itu nggak kepake juga nanti gitu kan. Pasti pernah mendengar hal seperti itu. Nah, itu kan termasuk dikotomi ilmu pengetahuan ya, pembagian ilmu pengetahuan gitu. Padahal Islam sendiri tidak pernah mengajarkan hal itu. Jadi ilmu pengetahuan itu memang dibagi cabang-cabangnya, tafsir misalnya atau fisika, biologi memang dibagi, tapi bukan berarti satu yang lain itu derajatnya lebih tinggi begitu. Sama dan sama pentingnya. Dan saya tadi sempat searching juga, ternyata yang pertama kali membuat dikotomi ilmu pengetahuan, pembagian ilmu pengetahuan di Indonesia ini adalah penjajah. Jadi mereka menjajah Indonesia dengan memisahkan ilmu pengetahuan. Jadi salah-salah kayak ngomong, oh kamu ngaji aja gitu. Nanti belajar Al-Quran aja kata penjajah. Nanti ekonominya saya yang ngurus, yang lainnya pemerintahnya saya yang ngurus. Akhirnya kan lama-lama penjajah ini bisa merasuki ke segala kehidupan masyarakat kita. Itu yang yang agak miris lah, sampai sekarang masih dipakai pemikiran seperti itu ya, karena sekali lagi waktu itu kan pendidikan Indonesia masih tradisional, jadi masih kayak textbook gitu, masih kayak oh ini kalau mengikuti guru ini pasti benar gitu, tidak diajarkan kita yang menentukan apakah ini benar apakah ini salah, jadi masih berorientasi kepada pengajar atau sumber-sumber. Akhirnya murid-murid tadi tidak bisa berpikir kritis jadinya. Bagaimana, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin disimpulkan aja. Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Ya, mungkin kesimpulannya begini aja ya, supaya pendidikan Islam itu tetap sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan perkembangan zaman juga, itu yang pertama kita harus menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan tersebut, pembagian tingkat ilmu pengetahuan itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pendidikan agama Islam saya rasa harus ditekankan pemikiran kritis ya, jangan hanya mengikuti kitab, jangan hanya sekedar oh di kitab katanya begini jadi berarti kita harus begitu, enggak juga sebenarnya, karena keadaan setiap orang, situasi setiap orang juga berbeda-beda, jadi kita harus bisa dilatih untuk mengambil kesimpulan sendiri lah, tentunya dengan harus sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ada. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Baik. Kita lanjutkan saja ya untuk pertanyaan kedua.
Hmm, mengapa pendidikan Islam di Indonesia berjalan tradisional dan tersendat? Oke, saya mulai duluan. Maksud dari tradisional itu adalah bagaimana Islam itu awal masuk di Indonesia itu kan berbarengan dengan penjajah datang ke Indonesia. Dikarenakan itu, penjajah lebih mendominasi bagaimana mereka cara mendidik agar penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia untuk mengikuti bagaimana cara belajar mereka. Seperti tadi yang salah satu adalah pembagian pengetahuan yang dari pembagian pembelajaran agama dan juga pembelajaran umum. Ya, ini berkaitan dengan poin sebelumnya, sangat berkaitan. Jadi seperti saya yang katakan lagi, kenapa tradisional? Karena memang orientasinya itu masih tradisional, masih ke masa lalu, masih menganu adat gitu. Tidak pernah jarang sekali ada pesantren yang tradisional begitu ya. Masih pesantren modern itu masih sangat jarang lah yang orientasinya ke masa depan gitu. Apa saja teknologi yang ada di masa depan gitu. Jadi mungkin orientasi pendidikannya masih masih mengarah ke masa lalu, masih mengambil dasar di masa lalu, mungkin begitu. Ya, kalau menurut saya ya, ya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, ya mungkin karena pesantren-pesantren lebih mementingkan ke sunnahnya ya, tetapi tidak mengikuti dengan perkembangan zaman, sehingga kemajuan teknologi-teknologi yang diketahui oleh para pesantrennya itu masih kurang lah. Dan juga mata pendidikan yang ada di pesantren itu cuman yang saya ketahui ya cuman sholat, mengaji, hafalan. Jadi ya lebih ditekankan lagi ke mata pendidikannya. Ya, Nah ya baik, itu saya izin ya. menambahkan. Mungkin benar ya dapat dikatakan sama Mas Wira dan Mas Aditya dan Mas Novel tadi. Tapi benar nih, sebagai umat Islam, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, itu harus kembali mengacu kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan As-Sunnah. Semua hal yang kita dapatkan atau semua permasalahan itu bisa dipecahkan melalui Al-Quran, Al-Hadis, dan istihad ataupun pendapat-pendapat dari ulama. Begitu sih saran dari saya. Ya, saya juga sedikit menambahkan untuk memecahkan permasalahan seperti ini ya, balik lagi dari pembagian pengetahuan tadi ya, kita tidak harus mengedepankan salah satunya, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umumnya. Jadi kita harus sama-sama menggali itu semua, kita harus sama-sama mengetahui itu semua. Jadi semakin beriringnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, kita juga harus menyesuaikan dengan teknologi itu tersebut, dengan Quran dan Sunnah tersebut. Jadi diri kita bisa memposisikan diri bagaimana cara kita menghadapi itu semua, bagaimana apakah hukum-hukumnya ini masih berlaku dalam hukum Islam. Jadi ya kita tetap berorientasi kepada masa depan, tapi tidak melupakan unsur-unsur keagamaan juga begitu. Ya mungkin intinya harus juga selain mempelajari tafsir, mempelajari hadis dan Al-Quran, tapi juga harus menerapkannya, belajar menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena kalau tahu hadisnya, tahu hukumnya di Al-Quran, tapi nggak diterapkan, tidak tahu cara mengimplementasikannya ke dalam kehidupan, ya percuma aja begitu kan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir atau topik kita yang terakhir adalah implementasi dari siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Baik. Baik, saya akan berpendapat terlebih dahulu. Mungkin ini seperti sebuah hadis ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabbnya. Mungkin ada yang mengatakan itu adalah sabda Rasulullah SAW, ada yang mengatakan itu hadis tapi hadis dhaif atau bahkan hadis palsu. Nah, di sini maksudnya siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kita itu diciptakan sama Tuhan Yang Maha Esa. Kita diciptakan dari tanah, dari air dan segumpal tanah, segumpal darah, dan kita diberi hawa nafsu.
dan diberi akal pikiran. Dengan berpikir logis, kita dengan akal pikiran tersebut kita bisa berpikir logis. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri, bagaimana hawa nafsu itu sendiri, hawa keinginan, karena keinginan sama-sama berasal dari dalam kita. Dan sedangkan jasad kita akan selalu berjalan sesuai dengan pemikiran kita. Arafah nafsu, sedikit tambahnya, nafsu lah yang dahulu mempersaksikan diri kepada Allah. Jadi sebelum kita ciptakan kan kita berada di dalam roh. Nah, roh kita itu sudah berhadapan dengan Allah terlebih dahulu sebelum jasad kita ini. Nah, bagaimana cara kita mendekatkan diri, mengetahui Allah itu ya, misalnya dengan mengaji untuk memperdalam ilmu tentang roh, yaitu ya mengaji, membaca Al-Quran, atau mungkin ikut pengajian atau gimana, atau ikut rutinan selawatan atau pengajian seperti itulah. Baik, saya setuju dengan pernyataan Mas Imam yang tentang bagaimana kita diciptakan oleh, kalau kita berpikir logis, bagaimana kita diciptakan dengan segumpal darah dari tanah dan juga ruh, hawa nafsu. Menurut saya itu benar, karena kalau kita berpikir seperti itu, kita semakin percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar menciptakan kita. Kalau pengertian dari saya sendiri, siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi selain daripada pengertian yang tadi dijelaskan oleh Mas Imam dan tadi, kalau menurut saya, siapa yang mengenal dirinya, jadi kita benar-benar kenal diri kita mengerti apa yang kita miliki, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebagai hamba, sebagai makhluk, dan sebagai ya kita harus memposisikan diri lah. Kita mengenal diri kita mengenal diri kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Tuhan. Kita juga harus kita harus tahu apa yang kita harus perbuat. Jadi ya kalau misal kita sudah mengenal diri kita dengan baik, kita mengenal apa kekurangan dan keburukan kita, jadi kita tahu jalur-jalur apa yang harusnya tidak kita ambil dan jalur-jalur apa yang seharusnya memang kita lakukan sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya setuju dengan dari Mas Ahmad tadi, kita harus mengenal diri kita dan kekurangan kita. Dan saya juga mau menambahkan kalau sebenarnya mengenal diri kita itu juga berarti mengenal posisi kita. Kita adalah seorang hamba. Apa sih tugas seorang hamba? Ya beribadah gitu. Bagaimana cara beribadahnya? Dengan memberi manfaat bagi kita maupun bagi orang lain, begitu kan. Kalau menurut dari saya sih itu lebih ke sebuah peribahasa ya yang digunakan ketika kita memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, agar kita ini selalu mempunyai merasa ikhtiar lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita ini juga sebagai hamba yang harus patuh kepada perintah-perintahnya. Dan menurut saya mungkin intinya adalah pada dasarnya manusia yang mengenal diri sendiri, maka mengenal Tuhannya adalah karena siapa manusia yang bisa memahami tujuan penciptaannya, ya, seperti yang dikatakan Mas Ali tadi, dan mengerti kekurangan dan kelebihannya dan melakukan usaha terbaik yang bisa dilakukan, maka dia sudah melakukan pengabdian kepada Tuhannya. Baik, ada tambahan atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.